Pendekar Pedang bab 161-163. Sungguh, aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan kata-kata sebesar itu. Suara seorang pemuda yang tidak senang terdengar. Seorang pemuda tampan dengan tuxedo putih berjalan perlahan menuju sisi ini dengan beberapa bawahannya. Semua orang kaya dan muda segera berdiri dan menyapa dengan hormat. Tuan Muda Lu ada di sini. Lu Chen melirik Wang Shao, yang diinjak oleh Qin Fan, dan wajahnya muram. Saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani melakukan sesuatu di AV Manor saya, bahkan jika Raja Surga ada di sini hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Dia mengembalikan kata-kata Qin Fan ke Qin Fan secara utuh. Zhou Wenbin berjalan keluar dari belakang Lu Chen, dan berkata dengan seringai hormat, Tuan Muda Lu, namanya Qin Fan, dia adalah putra dari ketua grup Nianqi, dan tuan muda yang tidak berguna. Su Qing berkata dengan marah, Zhou Wenbin, jaga mulutmu bersih, bahkan Qin Fan lebih baik daripada penjahat tercela sepertimu. Zhou Wenbin menyipitkan matanya dan menatap Su Qing, dan mencibir di dalam hatinya, Bitch, biarkan kamu melompat-lompat lagi ya, malam ini akan membuatmu nyaman. Lu Chen mengabaikan Su Qing, memandang Qin Fan, dan tersenyum dengan jijik, kamu adalah anak yang jatuh dari tebing 3 tahun lalu. Manor datang untuk membuat masalah, apakah kamu lelah bekerja? Qin Fan juga melirik Lu Chen, dengan ekspresi aneh di wajahnya, keluarga Lu. Anda harus bertanya kepada lelaki tua dari keluarga Lu Anda apakah dia lelah bekerja. Wajah tuan muda itu tiba-tiba berubah dengan liar, dan mereka memarahi satu demi satu. Berani, apakah kamu lelah hidup, bajingan kecil? Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Lu. Orang seperti apa Tuan Lu? Tidak ada seorang pun di seluruh Handong yang berani mengatakan hal seperti itu kepada Tuan Lu. Apakah Anda lelah bekerja? Bahkan jantung Su Qing berdetak kencang, dan dia buru-buru memarahi, Xiao Fan, jangan bicara dengan Tuan Lu. Tidak hormat. Lu Huan, lelaki tua itu, adalah ayah dari Luan Hao, orang terkaya di Jiangyang, dan kakek dari Tuan Muda Lu. Lu Huan adalah legenda hidup dalam lingkaran bisnis Jiangyang, dialah yang mengubah keluarga Lu dari keluarga kecil yang tidak populer menjadi orang terkaya di Jiangyang saat ini. Di seluruh wilayah Handong, satu-satunya orang yang dapat menekan lelaki tua Lu ini adalah lelaki tua Wang dari keluarga Wang di Handong. Qin Fan menepuk punggung tangan halus Su Qing sebagai tanda kenyamanan, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Wajah Tuan Muda Lu sangat suram, menatap Qin Fan seperti ular kobra, nak, bahkan kakekku berani mengutuk, kamu benar-benar mencari kematian. Qin Fan tersenyum ringan, hehe, jika aku tidak memberimu ramuan saudara perempuan, kakekmu sudah lama meninggal. Lu Chen terkejut sesaat, dan menatap Qin Fan dengan mata aneh. Jadi kamu adalah penipu yang disebutkan kakakku. Seorang penipu. Qin Fan sedikit mengernyit. Lu Chen mencibir dan berkata, kakakku meminta ramuan yang menyembuhkan kakekku dari seorang guru. Aku tidak peduli, aku tidak menyangka penipu yang ditemui kakakku adalah kamu. Mata Tuan Muda Zhao tiba-tiba menyala, Tuan yang disebutkan Nona Lu pasti Tuan Qin. Itu benar, kecuali Tuan Qin, siapa yang bisa membuat ramuan ajaib seperti itu? Lu Chen menggelengkan kepalanya, kakakku tidak mengatakan siapa tuannya, tapi kurasa itu seharusnya Master Qin. Hehe, nak, apakah kamu pikir kamu berani menyamar sebagai Tuan Qin karena nama belakangmu adalah Qin? Jika Tuan Qin mengetahuinya, keluargamu akan mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Qin Fan segera mengerti. Lu Tianjiao tidak hanya ingin menyangkal utangnya, tetapi dia juga ingin memukulinya. Memfitnahnya sebagai pembohong dan merusak reputasinya membuat Qin Fan terdiam. Saya tidak menyangka gadis muda seperti itu begitu licik. Xiao Fan, apakah yang dikatakan Tuan Lu benar? Kamu berani berpura-pura menjadi Tuan Qin, apakah kamu gila? Keluarga Zheng dihancurkan dalam semalam oleh seseorang yang mengaku sebagai Tuan Qin, dan seluruh wilayah Handong diletakkan di tabel sebagian besar pemain besar pada dasarnya pernah mendengarnya. Hanya saja tidak ada yang berani mengungkapkan informasi identitas asli Guru Qin. Dengan status grup Nianqi,
Lin Yanqi secara alami mendengar tentang Master Qin yang lahir dalam semalam melalui beberapa saluran berita. Tentu saja, sebagai asisten Lin Yanqi yang paling terpercaya, Su Qing pasti pernah mendengar legenda Guru Qin. Meskipun ada beberapa generasi kedua kaya yang mendominasi, orang-orang ini tidak takut pada apapun, bahkan berani menginjak-injak hukum secara terbuka. Namun, mereka sangat kagum dengan tembakan besar yang luar biasa itu. Karena jika orang-orang itu menginginkan nyawanya, mereka akan mengambilnya tanpa melalui prosedur hukum yang rumit. Bahkan Lin Yanqi kagum pada Tuan Qin itu, dan sebelum pergi, dia secara khusus memberitahu Su Qing untuk tidak menyinggung Tuan Qin itu. Dia bahkan dengan tegas memperingatkan para petugas intelijen yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi untuk tidak menyelidiki informasi yang berkaitan dengan Tuan Qin itu. Karena Lin Yanqi, wanita tertua dari keluarga super, tahu betul kengerian dari pembangkit tenaga listrik yang luar biasa itu. Su Qing belum pernah melihat ketua begitu menghormati seseorang, jadi dia juga sangat menghormati Tuan Qin itu. Tapi sekarang Qin Fan berani berpura-pura menjadi Tuan Qin, ini hampir membuat Su Qing ketakutan. Xiao Fan, jika ketua mengetahui tentang ini, Su Qing tidak dapat membayangkan betapa sedih dan kecewanya dia terhadap Qin Fan jika Lin Yanqi tahu bahwa Qin Fan berpura-pura menjadi Tuan Qin dalam hal ini. Titik waktu. Melihat ekspresi cemas dan ketakutan Su Qing, Qin Fan menunjukkan senyum aneh. Saudari Su Qing, jangan khawatir, saya dapat meyakinkan Anda bahwa bahkan jika Tuan Qin sendiri yang datang, dia harus menundukkan kepalanya di depan Anda. Hahaha. Saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Adalah tuan muda yang tidak berguna, mengapa Anda tidak khawatir tentang grup Nianqi? Orang kaya dan muda tertawa sembarangan, tidak ada yang akan berpikir bahwa Qin Fan memiliki hubungan dengan Tuan Qin. Dalam pandangan mereka, Qin Fan hanya membual dan menyombongkan diri. Su Qing sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menarik Qin Fan kembali. Xiao Fan, saya mohon sebagai saudara perempuan, tolong jangan katakan apapun tentang Tuan Qin di masa depan. Jika ketua menyalahkan Anda akan sengsara. Tanda seru. Su Qing hampir menangis. Qin Fan tidak berdaya, oke, izinkan saya menunjukkan kartu saya sebenarnya adalah Tuan Qin. Kamu masih berkata. Aku benar-benar marah ketika kamu seperti ini. Marah, dia memiliki rasa khusus. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya. Qin Fan diam-diam mengeluh, oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Qin Fan melirik Wang Shao di kakinya, sekarang, minta maaf kepada Sister Su Qing. Anda akhirnya ingat saya. Wang Shao sangat bersemangat sehingga dia hampir menangis, dia merintih 2 kali, dan menoleh ke Tuan Muda Lu dengan seluruh kekuatannya, matanya penuh antisipasi. Kehidupan anjing, Tuan Babi, Wang Shao memanfaatkan kaki Qin Fan yang mengendur, dan akhirnya berhasil berteriak minta tolong, tetapi pengucapannya tidak terlalu akurat. Lu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Qin Fan, dia berpikir bahwa orang gila seperti itu tidak layak menjadi lawannya sama sekali. Nak, biarkan Wang Shao pergi. Qin Fan berkata dengan ringan, saya mengatakan bahwa bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang, dia harus meminta maaf kepada saudara perempuan saya Su Qing. Su Qing memandang Qin Fan sedikit heran, dan arus hangat perlahan mengalir di hatinya. Gadis mana yang tidak hamil? Su Qing telah membayangkan berkali-kali bahwa ada seorang pria yang melangkah maju untuk melindunginya saat dia dalam bahaya. Tak disangka, orang ini ternyata adalah adik yang selama ini ia jaga. Xiao Fan, kamu sudah dewasa. Tapi, dia tidak akan membiarkan Qin Fan bertarung sampai mati dengan generasi kedua yang kaya ini untuk menyelamatkan harga dirinya. Xiao Fan, biarkan dia pergi. Zhou Wenbin mencibir ke samping, nak, Tuan Muda Lu telah berbicara. Jika kamu masih tidak membiarkannya pergi, bukankah kamu bahkan tidak memberikan wajah Tuan Muda Lu? Lu Chen memelototinya, kata-kata ini membuatnya terbakar, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya. Namun, dengan begitu banyak orang yang memandangnya sekarang, bahkan jika Zhou Wenbin tidak memprovokasi dia dengan kata-kata, dia masih harus menekan kesombongan Qin Fan, jika tidak, prestisenya di lingkaran Tuan Muda Lu pasti akan menurun di masa depan. Biarkan dia pergi,
aku akan memintanya untuk meminta maaf kepada Nona Su. Lu Chen menatap Qin Fan dengan cermat. Generasi kedua yang kaya tercengang, dan menatap Lu Chen dengan takjub. Oke. Qin Fan melepaskan, dan Wang Shao buru-buru merangkak ke sisi Lu Chen, memeluk betis Lu Chen, dan meratap, Lu Shao, kamu harus memutuskan untukku, anak ini yang melakukannya, aku tidak melawan. Dia melanggar aturan yang kamu tetapkan, kamu tidak boleh membiarkannya. Wang Shao memandang Qin Fan dengan kebencian di wajahnya, tetapi dia takut dengan pemukulan Qin Fan, dan dia bersembunyi di belakang Lu Chen dan tidak berani maju. Lu Chen menatapnya, minta maaf pada Nona Su. Titik. Wang Shao tertegun. Namun, Cheslu memiliki otoritas mutlak di lingkaran mereka. Wang Shao mengertakkan gigi, menundukkan kepalanya ke arah Su Qing dengan penghinaan di wajahnya. Nona Su, saya yang berbicara kasar, saya minta maaf kepada Anda, saya minta maaf. Lu Chen menatap Qin Fan dengan muram wajah, apakah kamu puas? Qin Fan mengangguk, tidak buruk. Sudut mulut Lu Chen berkedut, masalahmu sudah selesai, jadi mari selesaikan masalahku sekarang. Qin Fan mengangkat alisnya, apa masalahmu? Wajah Lu Chen tiba-tiba berubah, dia menjadi serius, Ivy Manor, tidak ada yang diizinkan melakukan apapun. Karena Anda melanggar aturan. Anda harus mematuhi aturan yang saya buat. Qin Fan tersenyum, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Dan memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat pria ini. Tuan Muda Lu, bagaimana jika saya tidak mematuhinya? Anda bisa mencobanya. Lu Chen tanpa ekspresi, seolah-olah dia memiliki keyakinan mutlak. Su Qing buru-buru berkata, Tuan Lu, ini adalah pertama kalinya Xiao Fan datang ke Ivy Manor, dan dia tidak mengerti peraturan di sini. Jika ada sesuatu yang menyinggung perasaan saya harap Anda akan memaafkan saya. Akan meminta maaf kepada Anda atas namanya. Lu Chen mengulurkan tangannya untuk berhenti, Nona Su, Tuan Muda Wang tidak menghormati Anda. Saya memintanya untuk meminta maaf kepada Anda. Tuan Muda Wang yang melakukannya. Lepaskan. Saya orang yang masuk akal, jadi dia harus memberikan penjelasan kepada Wang Shao untuk masalah ini. Didukung oleh Tuan Muda Lu, Tuan Muda Wang berkata dengan penuh kemenangan dari samping, Nak, jangan katakan saya menggertakmu, selama berlutut untuk meminta maaf kepada saya, dan kemudian biarkan saya menamparkan Anda 10 kali, saya orang besar, jadi saya tidak perlu berdebat dengan Anda. Tentu saja, Anda dapat menolak permintaan Tuan Muda Wang. Tapi kemudian Anda harus terima aturan yang saya tetapkan. Su Qing diam-diam menggenggam tangan Qin Fan, dan berbisik di telinganya, Xiao Fan, keluarga Lu adalah orang terkaya di Jiangyang, dan Tuan Lu bahkan lebih pintar. Kami tidak boleh menyinggung perasaanmu. Terima aturan Tuan Muda Lu. Qin Fan benar-benar ingin mengatakan bahwa keluarga Lu adalah keledai di depannya, jika dia tidak khawatir membunuh orang tanpa pandang bulu akan menimbulkan ketidakpuasan resmi dan menyakiti keluarganya, dia memenggal kepala orang-orang ini dengan satu pedang. Tapi melihat mata memohon Su Qing, dia mengubah kata-katanya lagi. Ceritakan tentang aturanmu, aku akan mendengarkan. Lu Chen tiba-tiba mengeluarkan parang yang bersinar dari pinggang seorang pria di belakangnya, dan membantingnya di atas meja. Tangan mana yang kamu pukul orang itu, tangan itu akan dipotong. Atau, kamu bisa memilih acara apapun di aula ini sesuka hati, selama kamu bisa mengalahkan pelatihku, kamu bisa pergi dengan aman. Tantangan, lalu tambahkan tangan lain. Ini. Su Qing panik, Tuan Muda Lu, tidak perlu membuat keributan besar. Lu Chen berkata dengan dingin, jika Anda tidak ingin membuat sesuatu lebih buruk dia dapat memilih untuk menerima kondisi Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang dengan bangga mengangkat kepalanya, Hei, Nak, tolong bersujud dan minta maaf kepada saya. Pernah ada seorang pria yang tidak tahu harus berbuat apa atau tidak mencoba untuk menantang aturan yang ditetapkan oleh Tuan Muda Lu, tetapi berakhir dengan kedua tangan dan kaki. Mereka semua ditebang, dan mereka merangkak keluar dari Ivy Manor, dan darah mengalir kemana-mana. Su Qing cemas, dia punya beberapa pemahaman tentang generasi kedua yang kaya ini, dan orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang melanggar hukum, karena mereka jika Anda bisa mengatakannya, Anda bisa melakukannya. Xiao Fan, bagaimana dengan
Su King hendak membujuk Qin Fan untuk menanggung penghinaan untuk sementara waktu, tetapi Qin Fan memotongnya tepat setelah dia mengucapkan beberapa patah kata. Oke, kalau begitu ikuti aturanmu. Wang Sao tiba-tiba tertawa penuh semangat, haha, anak ini benar-benar egomaniak. Pelatih di sekitar Tuan Muda Lu semuanya sangat profesional. Bagaimana dia bisa menjadi bodoh? Anak itu bisa menantang. Ya, anak ini mencari kematian. Dia kelewatan, hehe, nanti akan ada pertunjukan yang bagus. Anak ini pasti akan kehilangan tangannya. Sekelompok generasi kedua yang kaya sedang bersorak di pinggir lapangan, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Lu Chen juga sedikit terkejut, aturan yang dia tetapkan cukup kejam, sebenarnya itu hanya untuk memaksa Qin Fan menerima kondisi Wang Sao. Tanpa diduga, Qin Fan setuju tanpa memikirkannya. Dia telah melihat beberapa egomaniak seperti Qin Fan, tetapi tidak satupun dari mereka berakhir dengan baik. Dia tidak berpikir bahwa Qin Fan benar-benar memiliki keahlian khusus. Kamu seorang penantang, kamu dapat memilih proyek apapun di sini. Selama kamu bisa mengalahkan bawahanku, kamu bisa pergi. Semua orang menatap Qin Fan dengan rasa ingin tahu untuk melihat apa yang akan dia pilih. Qin Fan melirik beberapa item hiburan, berjalan ke lapangan panahan terdekat, kembali ke Lu Chen dan berkata, itu dia. Wajah generasi kedua yang kaya tiba-tiba penuh kejutan. Haha, anak ini benar-benar memilih memanah. Ini seharusnya menjadi acara yang paling sulit di seluruh aula. Selain itu, memanah adalah permainan di mana kamu menang atau kalah. Sulit. Untuk mendapatkan hasil seri. Anak terlalu memikirkannya. Wang Sao tampak bersemangat, bajingan kecil, aku akan menunggu tanganmu dipotong untuk menghilangkan kebencianku. Zhou Wenbin diam-diam terkejut, Qin Fan, kamu benar-benar tahu bagaimana memilih. Panahan pelatih di sini, Tuan Muda Lu, mereka semua adalah nilai profesional, jadi kamu tetap memilih memanah. Sepertinya bahkan Tuhan membantuku membersihkanmu. Su King diam-diam mengepalkan tangan merah mudanya, Xiao Fan sama sekali tidak pernah menyentuh panahan. Lu Chen berkata kepada seorang pria paruh baya dengan pakaian olahraga hitam di belakangnya dengan ekspresi kosong, pelatih Lin, ajari dia untuk menjadi seorang pria. Pelatih Lin mencibir, oke. Pelatih Lin berjalan ke tempat duduknya, melirik Qin Fan, dan berkata dengan jijik, nak, aturan memanah sangat sederhana. Setiap orang menembakkan 10 anak panah, dan siapapun yang memiliki cincin paling banyak pada akhirnya menang. Qin Fan berkata dengan tidak sabar. Mari kita mulai. Pelatih Lin kesal dengan sikap arogan Qin Fan. Dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan terkuatnya dan memberi pelajaran pada Qin Fan. Seorang siswa sekolah menengah yang juga tahu memanah. Itu konyol. Pelatih Lin tidak berbicara, dan berjalan langsung ke posisinya, mengambil busur besar, dengan terampil memasang panah bulu putih, dan menembak tepat sasaran dengan deru. Gerakannya halus, dan dia selesai dalam sekali jalan, yang sekilas merupakan tingkat profesional. 10 cincin. Pelatih Lin luar biasa. Semua generasi kedua yang kaya bersorak serempak. Wus. Pelatih Lin dengan sengaja pamer, menarik busur dan mengatur anak panah, mempertahankan ritme yang sangat cepat, yang membuat orang terpesona. 10 anak panah berbulu di tempat anak panah ditembakkan olehnya hampir secara instan. Ada 7-10 cincin dan 3-9 cincin. Hasil ini memang bisa langsung membunuh banyak penembak profesional. Cantik. Luar biasa. Aku tidak menyangka bisa bermain dengan panahan. Benar-benar membuka mata. Semua penyanjung generasi kedua yang kaya mengoceh. Pelatih Lin melempar busur kerak, dan menatap Qin Fan dengan bangga, nak, giliranmu. Semua orang segera mencibir mengejek. Haha, dia juga bisa menembakkan panah. Jangan sampai meleset. Semuanya, bagaimana kalau bertaruh? Aku bertaruh dia 10 cincin. Li Sao, kepalamu ditendang oleh keledai, dan dia 10 cincin. Kepalamu baru saja ditendang oleh seekor keledai. Aku yakin dia punya 10 cincin. Hahaha, Tuan Muda Li, kamu terlalu jahat. Mungkin kamu 0. Semua generasi kedua yang kaya mengejek.
Su Qingfen mengepalkan tinjunya, Xiao Fan, kenapa kamu repot-repot? Apa yang harus saya lakukan? Xiao Fan akan kalah sebentar lagi, bagaimana saya bisa menyelesaikan krisis di depan saya? Su Qing mau tidak mau ingin menelepon Lin Yanqi. Qin Fan mengabaikan ejekan generasi kedua yang kaya, berjalan ke kursinya, dan mengambil busur dengan santai. Setelah melihat-lihat, Qin Fan tersenyum tipis, mengambil 3 anak panah berbulu dan menembaknya secara langsung. Gambar busur dan tembak anak panah sekaligus, bahkan tanpa melihat target. Wosh, wosh, wosh. 3 anak panah baru saja ditembakkan, Qin Fan segera mengambil 3 anak panah lainnya dari tempat anak panah, dan menembakkannya lagi. 10 anak panah berbulu pada dasarnya ditembakkan dalam waktu 4 detik, panah berbulu pertama belum mencapai target, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Jika Anda melambat, Anda dapat melihat 10 bulu putih anak panah ada di udara dan panah mengikuti ekor, membentuk garis lurus. Engah. Panah berbulu pertama benar-benar langsung menembus mata banteng, menembus lubang di sasaran yang keras, dan menembak ke dinding beton yang keras. 9 anak panah berbulu berikutnya juga semuanya keluar dari lubang kecil. Penonton terdiam. Semua orang tercengang. Termasuk pelatih Lin di sebelahnya. Belum lagi menembakkan 3 anak panah sekaligus, baru bicara tentang kecepatan menembakkan anak panah, begitu cepatnya hingga orang tidak berani berkedip, karena takut anak panah itu akan ditembakkan dalam sekejap mata. Keterampilan yang luar biasa, ini adalah keterampilan yang benar-benar luar biasa. Tidak disangka, anak ini sebenarnya adalah ahli memanah. Pantas saja dia punya nyali untuk menantang aturan yang dibuat oleh Tuan Lu. Meskipun saya tidak dapat memahami kesombongan anak itu, keterampilan memanahnya benar-benar luar biasa. Anda tidak dapat menerimanya. Wang Sao tampak kusam dan berkedip seolah dia tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu kuat. Bola mata Zhou Wenbin hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Dia menggertakkan giginya secara diam-diam, dan mengutuk, sialan, aku tidak menyangka sampah ini memiliki tangan seperti itu. Duduk 2 pria muda. Minum sambil menonton kompetisi antara Qin Fan dan pelatih Lin. Kedua anak muda ini seumuran dengan generasi kedua Lu Chen yang kaya, tetapi mereka tertahan dan terkendali, menyembunyikan keunggulan mereka, dan terlihat jauh lebih tenang daripada generasi kedua yang kaya itu. Setelah melihat keterampilan luar biasa Qin Fan, mata pemuda itu langsung berbinar, dan berseru, keterampilan yang bagus. Pemuda lain tersenyum dan berkata, ini memang keterampilan yang bagus, dan perjamuan Ivy ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tuan muda, perjalanan kita tidak sia-sia. Setelah beberapa saat keheranan, Su Qing tiba-tiba menjadi bersemangat, ya Tuhan, aku belum melihatmu dalam 3 tahun, Xiao Fan telah belajar memanah yang begitu bagus. Tidak heran. Dia begitu percaya diri, aku meremehkannya barusan. Di sana, Qin Fan memandang pelatih Lin, laporkan targetnya. Pelatih Lin tersipu, sungguh kentut untuk dilaporkan, dia sama sekali bukan pemain level pertama. Wajah Lu Chen jelek, dan dia berkata dengan dingin, lapor ke target. Tanda seru. Titik. Semua generasi kedua yang kaya saling memandang. Namun, ketika semua orang melihat Lu Chen dengan wajah muram, mereka tahu bahwa Lu Chen lah yang dengan sengaja ingin menghancurkan prestise Qin Fan. Selain itu, sebenarnya, memang tidak ada panah pada target panahan Qin Fan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia meleset dari target. Lu Chen tanpa ekspresi, nak, kamu kalah, pertahankan tanganmu. Dada Su Qing naik turun dengan keras, Tuan muda Lu, terlalu jelas kamu melakukan ini. Siapapun dapat melihat bahwa kompetisi ini Qin Fan yang menang. Lu Chen berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya, aturan permainan, setiap orang memiliki 10 anak panah, dan pihak yang paling banyak mengenai cincin pada target menang. Karena tidak ada anak panah pada targetnya, maka itu adalah dia kalah. Ini aturannya, dan mereka yang tidak mengikuti aturan hanya bisa dihilangkan. Tuan muda Lu, saya tidak menerima hasil ini, saya bisa membiarkan Qin Fan menembak lagi, dan lihat siapa yang menang. Wajah Su Qing terlihat marah. Hanya ada satu kesempatan, dan tidak akan pernah ada pengecualian.
Jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, itu urusannya sendiri, kata Lu Chen tanpa ekspresi. Qin Fan berjalan mendekat dengan wajah tenang dan berdiri di samping Su Qing. Saudari Su Qing, jangan bicara omong kosong dengannya, mereka hanya sekelompok semut di depanku. Aku berdiri di sini hari ini, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Tanda seru. Pria muda di bar berkata dengan senyum tipis, menarik. Tampaknya Tuan Muda Lu ini terlalu berlebihan untuk bersenang-senang. Ayo pergi, bibit yang bagus, tidak dapat dihancurkan oleh mereka. Seorang pria muda lainnya berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa Anda, putra kedua raja, memiliki hati untuk bakat lagi. Lu Chen menatap Qin Fan dengan dingin, jadi, Anda tidak berniat untuk mengikuti aturan. Qin Fan tertawa, itu tergantung pada siapa yang memutuskan. Jika itu adalah aturan dunia ini, saya secara alami akan mematuhinya. Tapi, Anda tidak layak. Anda sedang mencari mati. Wajah Lu Chen jelek, dan dia melambaikan tangannya, turunkan dia. Beberapa bawahan segera mengelilingi Qin Fan dengan ekspresi buruk. Tunggu sebentar. Suara laki-laki yang jernih dan bersih tiba-tiba terdengar. Kedua pria muda di bar berjalan perlahan. Tuan Muda Lu, bisakah Anda menunjukkan wajah saya, biarkan saja masalah ini berlalu. Melihat orang itu datang, wajah generasi kedua yang kaya tiba-tiba berubah drastis. Ya Tuhan, aku membacanya kan, ini Tuan Muda Wang kedua. Tuan Muda kedua Wang, Tuan Muda Wang kedua yang mana? Mungkinkah ayah Tuan Muda Wang memberinya adik laki-laki? Buta mata anjingmu, itu adalah putra kedua dari keluarga Wang Handong, Wang Yukun. Maksudmu, putra kedua Wang yang menjadi sekretaris kantor sekretaris kota di usia muda. Ya Tuhan, dia juga perjamuan Ivy ada di sini. Jadi, Kong Sishu juga mulai memperhatikan perjamuan Ivy kita.